Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas 25 soal hukum etika WPP pemasaran. Lanjutan dari video part kedua. Nah, kali ini di part ketiga langsung aja nomor 51. Peraturan Bapepam LK nomor 5D6 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek menyatakan bahwa yang dimaksud dengan transaksi short selling adalah jawabannya B. Transaksi penjualan efek di mana efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Cukup jelas ya, karena kalau hukum etika itu yang benar-benar harus sesuai jawabannya, berhubungan dengan hukum dan etikanya. Nomor 52, Peraturan Bapepam LK nomor 5D6 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek menyatakan bahwa yang dimaksud dengan transaksi margin adalah, nah yang tadi kan transaksi short selling, sekarang ini transaksi margin. Transaksi margin adalah transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek. Nah, ini cukup jelas juga, jadi jawabannya adalah A. Nomor 53, mengacu pada peraturan Bapepam nomor 3A10 tentang transaksi efek yang menyatakan bahwa perusahaan efek wajib mengirim konfirmasi tertulis kepada nasabah atas setiap transaksi nasabah pemilik rekening untuk kepentingan nasabah tersebut dengan memuat hal-hal sebagai berikut. Pertama, rincian mengenai transaksi seperti jumlah, jenis, denominasi, dan harga efek, itu betul, masuk ya nomor 1. Kedua, rincian mengenai transaksi seperti nama, alamat, dan nomor rekening perusahaan efek. Nah, ini nggak harus, nomor rekening perusahaan efek ini nggak harus ya. Ketiga, rincian mengenai transaksi seperti nama dan alamat nasabah dan nomor rekening efek. Nah, ini baru betul, nomor rekening efek, bukan nomor rekening perusahaan efek. Keempat, rincian mengenai tanggal transaksi dilaksanakan dan harus diselesaikan. Ini juga betul. Jadi jawabannya adalah C, 1, 3, dan 4 benar. Nomor 54, yang dimaksud dengan etika adalah standar perilaku manusia sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dan diterima masyarakat sebagai baik atau buruk. Nah, betul banget ya. Pengertian dari etika sendiri, jadi jawabannya adalah A. Nomor 55, setiap WPPE wajib menjunjung tinggi etika berikut ini. Pertama, melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan efek. Betul ya. Melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah, ini juga betul. Melakukan transaksi yang tidak menimbulkan benturan kepentingan, ini juga betul. Membuat catatan atas penjamin emisi saham. Bukan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3 betul. Nomor 56, perantara pedagang efek ingin membeli saham A dengan harga 5.000 per lembarnya. Pada saat yang hampir bersamaan, nasabah dari perantara pedagang efek tersebut juga ingin membeli saham A dengan harga 5.200 per lembarnya. Dalam kasus ini berlaku, pertama, PPE tidak boleh order beri di perusahaannya sendiri. Ini salah ya, kebalikannya. Nah, yang nomor kedua, PPE boleh order beri di perusahaannya sendiri. PPE itu perantara pedagang efek. Ketiga, nasabah boleh order lewat PPE tersebut. Betul. Nasabah tidak boleh order lewat PPE tersebut, ini enggak. Jadi jawabannya 2 dan 3 benar. C ya. Nomor 57, perusahaan efek dalam hal memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek wajib pertama memperhatikan keadaan keuangan nasabah. Betul. Memperhatikan maksud serta tujuan investasi nasabah, itu juga betul ya, penting banget untuk mengetahui tujuan investasinya, terus keadaan keuangannya, dia tuh masuknya high risk atau high return-nya juga. Tipe nasabahnya seperti apa itu harus tahu dulu, karena akan berbeda dalam mengambil keputusan atau merekomendasikan saham yang cocok buat nasabah tersebut.
Yang ketiga itu memberitahu kepada nasabah bila mempunyai kepentingan dalam efek yang direkomendasikan. Nah, ini juga masuk. Jadi jawabannya D atau semua benar. Nomor 58, berdasarkan peraturan OJK nomor 22/2014 tentang prinsip mengenal nasabah oleh penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal, prinsip mengenai nasabah adalah prinsip yang diterapkan penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal untuk pertama mengetahui latar belakang dan identitas nasabah itu betul, memantau rekening efek dan transaksi nasabah juga betul, melaporkan transaksi keuangan kecurigaan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai. Ini juga betul, jadi jawabannya adalah D, semua benar. Nomor 59, tidak seorang pun diperbolehkan ambil bagian sendiri atau dengan teman sekutu dalam 2 atau lebih transaksi efek dari emiten yang dirancang untuk pertama menaikkan harga dari efek tersebut, itu juga betul. Menurunkan dari harga efek tersebut juga benar. Mempertahankan dari harga efek tersebut juga betul. Jadi jawabannya D, semua benar. Nomor 60, berikut ini adalah tindakan yang dilarang dalam perdagangan efek. Perusahaan efek menentukan harga jual efek dalam rangka penawaran umum perusahaan seperti yang dijelaskan dalam prospektus penawaran umum. Harus, bukan ya teman-teman. Melakukan 2 transaksi efek atau lebih sehingga menyebabkan harga efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Ini betul ya. Ketiga, melakukan tindakan dengan tujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan keadaan pasar atau harga efek di bursa efek. Juga betul. Jadi maksudnya yang nomor 2 dan nomor 3 itu dilarang di perdagangan efek. Jawaban yang betul adalah B, 2 dan 3. Nah, sementara yang tidak dilarang itu yang nomor pertama, perusahaan efek menentukan harga jual efek dalam rangka penawaran umum perusahaan seperti yang dijelaskan dalam prospektus penawaran umum. Ini betul banget. Nomor 61, berdasarkan POJK 27/2014, seorang WPPE harus memiliki karakter yang baik seperti memiliki akhlak dan moral yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana di bidang jasa keuangan, memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini betul ya, jadi jawabannya D. Nomor 62, berdasarkan POJK 27/2014, kewajiban untuk memiliki izin dari OJK sebagai WPPE berlaku sebagai pegawai perusahaan efek perantara pedagang efek yang melakukan kegiatan pemasaran. Benar. Ini betul ya. Melakukan kegiatan manajemen risiko juga betul. Melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawakan fungsi kepatuhan, betul. Melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawakan fungsi analisis atau riset perdagangan efek. Semuanya benar, jadi jawabannya adalah D. Nomor 63, berdasarkan POJK 27/2014, seorang WPPE diwajibkan untuk tidak bekerja lebih dari 1 perusahaan efek. Betul banget. Melaporkan kepindahan ke perusahaan efek lain dalam waktu 14 hari juga betul. Mengikuti pendidikan berkelanjutan minimal 2 kali dalam setahun. Nah, ini nggak harus ya, nggak diwajibin. Bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang pasar modal. Betul juga. Jadi jawabannya B. 1, 2, dan 4 benar. Berdasarkan POJK 24/2016, agen perantara pedagang efek terdiri dari APPE kelembagaan. Ini betul. APPE perorangan juga. APPE khusus ini enggak ya. Jadi jawaban yang betul adalah B. 1, 2 benar. Nomor 65, berdasarkan POJK 22/2016, seorang WPPE pemasaran terbatas diperbolehkan mencari nasabah, itu betul. Menerima pesanan nasabah ini enggak ya. Melakukan opening account juga betul. Jadi jawabannya betul adalah B. 1, 3 benar. Nomor 66,
Manakah di bawah ini termasuk larangan seorang WPPE? Pertama, melakukan transaksi atas nama nasabah yang tidak sesuai dengan perintah nasabahnya. Ini betul ya, termasuk ke larangan seorang WPPE. Kedua, meminta bagian laba dari nasabahnya. Itu juga, ini termasuk dilarang. Nomor 3, menerima uang nasabah sebagai jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi efek pembiayaan. Ini bukan larangan ya, jadi bisa. Nomor 4, atas nama perusahaan memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan nasabah. Nah, ini dilarang ya, karena tidak memperhatikan tujuan investasi nasabahnya. Jadi jawaban yang betul adalah D, 1, 2, dan 4 benar. Nomor 67, perbedaan antara etika dan etiket yang salah adalah underline yang salah. Etika memandang manusia rohaniah dan etiket memandang lahiriah. Betul. Etiket bersifat mutlak, etika bersifat relatif. Nah, ini salah ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 68, yang bukan termasuk dalam prinsip-prinsip etika profesi, yaitu sikap baik harus, tanggung jawab juga harus, kejujuran harus, suka menolong itu enggak ya. Bukan termasuk prinsip etika profesi. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 69. Perusahaan efek yang bertindak sebagai perantara pedagang efek dalam melakukan aktivitas bisnisnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi etika. Pengertian etika dapat diartikan sebagai suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan kebaikan, rightness atau kesusilaan, morality dari perilaku manusia yang diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku yang diterima masyarakat sebagai baik atau buruk. Ini udah komplit banget jawabannya ya, dan benar. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 70. OJK dapat memberikan izin WPPE kepada perseorangan dalam fungsi perusahaan efek sebanyak satu atau lebih segmentasi. Jawabannya C ya. Nomor 71. Izin WPPE pemasaran dan pemasaran terbatas tidak dapat digunakan sebagai salah satu syarat. Pertama, bekerja sebagai perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek di fungsi pemasaran. Ini bisa digunakan ya. Nomor 2, bertindak sebagai agen perantara pedagang efek juga betul. Ketiga, pemenuhan persyaratan kompetensi sebagai direktur perusahaan efek. Nah, ini jadi jawabannya adalah C, 3 yang benar ya. Karena di sini ada underline-nya. Tidak dapat digunakan sebagai salah satu syarat ya. Lanjut nomor 72. WPPE pemasaran dapat bertindak sebagai penanggung jawab atas fungsi pemasaran yang melakukan kegiatan usahanya sebagai perantara pedagang efek di lokasi di bawah ini. Pertama, kantor pusat, 2 kantor cabang. Nah, yang betul kantor cabang ya. Jadi jawabannya A2. Nomor 73. Peraturan mengenai tata cara permohonan izin WPPE pemasaran dan WPPE pemasaran diatur di dalam peraturan OJK POJK di bawah ini. 27 POJK 04 2014 tentang perizinan wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek. Betul ya. POJK 04 2016 tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Jadi jawaban yang betul adalah nomor pertama benar. Nomor 74. Syarat pemilik izin WPPE pemasaran dan pemasaran terbatas untuk menjadi direksi pada perusahaan antara lain bekerja lebih dari 5 tahun sebagai WPPE pemasaran atau pemasaran terbatas. Bukan, bekerja lebih dari 8 tahun sebagai WPPE pemasaran atau pemasaran terbatas juga bukan. Mendapatkan sertifikat keahlian untuk memiliki izin WPPE. Nah, nomor 3 adalah benar ya. Jadi jawabannya adalah C, seperti sertifikasi WPPE yang diadakan oleh TeachMe. Nomor 75. Apakah yang dapat melatar belakangi adanya kebutuhan agen perantara pedagang efek? Memperluas jaringan kegiatan pemasaran efek bagi PPE termasuk membentuk linkage pemasaran efek dengan lembaga jasa keuangan
Membentuk lembaga perorangan untuk melakukan kegiatan pemasaran efek, kegiatan pasar modal, menata praktik jasa pemasaran efek, pengembangan praktik dan produk jasa keuangan, termasuk jasa keuangan selain pasar modal. Nah, ini betul semua ya, jadi jawabannya adalah semua benar D. Demikian 25 soal mengenai hukum etika WPPE pemasaran di video part ketiga ini. See you next time.